Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Saira dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Prodi Ekonomi Islam kelas 2C. Yang terhormat kepada Pak Imsar, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk menjelaskan tentang materi yang berjudulkan elastisitas. Kita masuki yang pertama, yaitu elastisitas dan jenis-jenisnya. Elastisitas itu berasal dari bahasa Inggris, yakni kata elasticity yang mempunyai arti kepekaan atau kelenturan. Elastisitas itu adalah sebuah perbandingan perubahan proporsional dalam suatu variabel terhadap perubahan variabel yang lain. Baiklah, kita masuki ke jenis-jenis elastisitas. Kalian tahu nggak sih, jenis-jenis elastisitas itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, elastis. Permintaan dikatakan elastis apabila perubahan suatu barang menyebabkan perubahan permintaan yang benar. Yang kedua, inelastis. Permintaan dikatakan inelastis apabila perubahan permintaan lebih kecil daripada perubahan harga. Yang ketiga, yaitu unilateral, yaitu barang-barang yang berpengaruh jumlahnya yang diminta sebanding dengan perubahan harga. Terus yang keempat, ada inelatif sempurna, yaitu perubahan harga tidak berpengaruh sama sekali terhadap jumlah barang yang diminta. Jenisnya yang kelima adalah elastis sempurna. Pada tingkatan harga yang sama, jumlah barang yang diminta berbeda-beda. Baiklah, kita masuki yang ke B, yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah pengembangan suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana perbesarnya pengaruh harga terhadap perubahan permintaan. Hukum permintaan mengatakan bahwa menurunnya harga suatu barang meningkatkan jumlah permintaan dan sebaliknya. Di sini juga ada 3 konsep elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas harga. Elastisitas harga yaitu mengukur sensitivitas perubahan jumlah permintaan terhadap perubahan harga atau mengukur perubahan persentase jumlah permintaan terhadap suatu produk sebagai akibat perubahan. Adapun rumus dari elastisitas harga yaitu persen perubahan dalam Q per persen perubahan dalam P. Adapun konsep yang kedua yaitu elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah koefisien yang menunjukkan batas besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat dari perubahan pendapatan pembeli. Rumusnya yaitu EI sama dengan persentase perubahan jumlah permintaan per persentase perubahan pendapat. Konsep yang ketiga yaitu elastisitas harga silang. Elastisitas harga silang adalah mengukur bagaimana jumlah permintaan suatu barang berubah terhadap perubahan barang lain. Rumusnya adalah EXY sama dengan perubahan persentase jumlah permintaan barang X per persentase perubahan barang harga Y. Baiklah, sekarang kita masuki yang ke C, yaitu elastisitas dan total penerimaannya. Ketika nilai absolut dari elastisitas harga kurang dari 1 atau permintaannya inelastis, peningkatan harga menaikkan total penerimaan. Dan ketika nilai absolut dari elastisitas harga lebih besar dari 1 atau permintaan elastisnya, kenaikan harga menyebabkan pengurangan dalam total penerimaan. Sekarang kita masuki yang ke D, yaitu faktor-faktor yang menentukan tingkat elastisitas. Yang pertama ialah banyaknya barang pengganti yang tersedia. Suatu barang mempunyai barang pengganti, permintaannya cenderung bersifat elastis. Yang kedua ialah jumlah pemakaian. Semakin banyak jumlah pemakaian permintaan akan suatu barang, semakin bersifat inelastis. Yang ketiga ialah persentase pendapatan yang dibelanjakan. Semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli suatu barang, semakin elastis permintaannya terhadap barang tersebut. Adapun yang keempat yaitu jangka waktu analisis. Semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis, maka semakin elastis sifat permintaan suatu barang tersebut. Sekarang kita masuki yang ke E, yaitu manfaat dari mengetahui nilai ED. Secara teori dan praktek, terdapat beberapa manfaat dari mengetahui nilai ED suatu barang, yaitu manfaatnya ialah untuk kebijakan impor. Yang kedua ialah perpajakan. Dan yang ketiga ialah strategi penetapan harga barang.
Baiklah, sekarang kita masuki ke materi yang terakhir, ialah elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah mengukur responsif penawaran sebagai akibat perubahan harga. Penawaran suatu barang dikatakan elastis apabila jumlah barang yang ditawarkan berubah banyak jika harganya berubah, dan penawaran dikatakan inelastis apabila jumlah barang yang ditawarkan berubah hanya sedikit saja jika harganya berubah. Adapun beberapa faktor penentuan elastisitas penawaran. Yang pertama ialah kemampuan produsen merubah jumlah produksi. Yang kedua ialah jangka waktu analisis. Yang ketiga, stok dan persediaan. Baiklah, demikianlah materi tentang elastisitas ini. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan